Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Rafael Leao berpotensi mengalami cedera setelah menjadi bintang kemenangan melawan Cagliari menurut sebuah laporan. Gabiancin melaporkan dari Gazzetta dello Sport bahwa Leao bermain pada pertandingan kemarin dengan peradangan di aduktor kanannya. Peradangan ini bisa mengakibatkan pubalgi yang akan menjadi masalah cukup serius bagi sang pemain. Karena hal tersebut, Leao diberi instruksi yang cukup ketat oleh staf medis untuk tidak melakukan akselerasi, tidak melakukan perubahan arah secara mendadak, dan inilah alasan mengapa kita tidak melihat Leao seperti biasanya yang rajin berlari membuka ruang atau melakukan akselerasi. Meskipun begitu, Leao tetap mampu menjadi pemain kunci dengan menciptakan satu-satunya gol pada pertandingan melawan Cagliari tersebut dan mengontrol bola di kotak penalti dengan kaki kanannya dan melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya. Manajer Cagliari tegaskan bahwa dia tidak berpikir insiden Samuel Ricci merupakan sebuah penalti. Bio Pisacane berbicara setelah pertandingan tentang beberapa hal dan salah satunya adalah tentang insiden handball yang dilakukan Ricci. Berikut komentar manajer Cagliari itu disampaikan melalui Football Italia. Saya sudah mengatakan minggu lalu bahwa saya tidak suka mengomentari kinerja wasit. Saya harus jujur, ini bukan penalti bagi saya. Jika itu mengenai lengan kiri, Anda mungkin berpikir dia memperpanjang kejangkauan, tetapi tidak benar dengan lengan kanan. Kita juga harus belajar membantu wasit, karena pada kesalahan sekecil apapun, orang mencoba membuatnya menjadi masalah besar. Lebih suka berpikir para ofisial melakukan pekerjaan mereka dengan itikat baik dan kami harus mencoba membantu mereka, bukan menimbulkan kontroversi, ungkapnya. Di sisi lain, ahli wasit yaitu Luca Marelli juga ikut mengomentari tentang insiden tersebut. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Pemain nomor 9 Cagliari mencoba tendangan overhead yang dibelokkan oleh lengan Ricci. Pemeriksaan itu agak cepat dengan kontak lengan ini tidak dapat dihukum dan Ricci beruntung. Dia menyentuh bola dengan lengan kanannya sangat dekat dengan tubuhnya dan dekat dengan kaki lawan. Jika dia menyentuh bola dengan lengan kirinya, itu akan menjadi penalti karena lengannya jauh lebih terbuka dan lebih jauh dari tubuhnya, ungkapnya. Massimiliano Allegri tertangkap kamera saat melampiaskan rasa frustrasinya di akhir pertandingan melawan Cagliari. Belum pertandingan berakhir, tepatnya saat Mike Maignan menyelamatkan bola agar tidak keluar dan terjadi corner untuk tim tuan rumah, Milan menyia-nyiakan peluang besar dari Niklas Füllkrug dan Christian Pulisic yang jelas saja memancing reaksi dari Pak De Allegri. Akibat gagalnya peluang tersebut, kiper Cagliari mampu mengirimkan bola ke arah kotak penalti Milan dan beruntung Alexis Saelemaekers mampu menghalau bola menggunakan tumitnya. Namun setelah itu ada aksi dari Maignan yang menyelamatkan bola agar tidak terjadi sepak pojok. Allegri pun menegaskan bahwa serangan balik yang terbuang sia-sia itu membuatnya kesal dengan mengatakan Füllkrug seharusnya memainkan bola lebar di sana, tetapi sebaliknya dia bermain ke dalam. Saya marah tentang itu karena dengan 10 detik tersisa Anda tidak boleh kebobolan sepak pojok karena itu akan ada perebutan bola di kotak penalti, ungkapnya. Mimin kasih bonus reaksi dari pelatih tercinta kita semua. Pengejaran bek baru AC Milan terus melibatkan banyak nama dan sekarang pemain Besiktas masuk ke dalam radar klub. Francesco Nasato mengutip Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa nama-nama seperti Niklas Süle, Alex Disasi, dan Radu Dragusin telah ditawari kepada Diavolo. Namun tidak ada satupun dari mereka yang cukup meyakinkan Tare dan manajemen untuk membuat langkah konkret. Sementara itu, jurnalis terkemuka dari Turki yaitu Yaki Sabuncoglu melaporkan bahwa Milan telah menambahkan nama bek milik Besiktas yaitu Emirhan Topçu ke dalam daftar panjang target buruan mereka. Saat ini Rossoneri sedang mengevaluasi dengan cermat potensi kepindahan sang pemain ke San Siro. Belum ada keputusan yang dibuat tentang siapa yang akan menjadi target utama klub untuk memperkuat lini pertahanan tim, tetapi Milan harus segera bertindak untuk operasi ini. Kecuali mereka ingin menunggu peluang pada menit-menit terakhir dan tentu saja itu merupakan langkah yang sangat beresiko. Christopher Nkunku telah menjadi buruan utama dari Fenerbahce dan pertemuan akan segera dilakukan menurut sebuah laporan. Giza Bucoglu melaporkan bahwa Nkunku adalah target utama untuk memperkuat lini serang dari Fenerbahce. Pada awalnya, striker Atletico Madrid yaitu Alexander Sorloth adalah buruan utama mereka, tetapi striker tersebut menuntut kontrak selama 4 tahun dengan gaji sebesar 12 juta euro per musim yang membuat tim Turki itu mundur. Pelatih Domenico Tedesco pun mengajukan beberapa nama dan sekarang Nkunku adalah buruan utama mereka setelah mundur dari striker Atletico Madrid itu. Milan sebelumnya telah meminta sebesar 35 juta euro sebagai mahar transfer untuk pemain Prancis itu, tetapi Fenerbahce ingin menurunkan tuntutan harga tersebut menjadi 25 juta euro. Sementara itu, Milan juga sedang mencari pengganti potensial dari Nkunku. Pembicaraan akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang dan jika kesepakatan tercapai, maka Fenerbahce harus meyakinkan Nkunku saat dia adalah pilihan utama pelatih Tedesco saat ini.
Davide Bartesaghi telah menarik perhatian dari Gennaro Gattuso yang siap membawanya ke timnas senior Italia menurut sebuah laporan. Koskira melaporkan bahwa Gattuso mengirim seorang pengintai untuk menonton secara langsung pertandingan di Unipoldomus. Lebih khususnya manajer Italia itu menginginkan informasi lebih lanjut tentang Bartesaghi, Marco Palestra, dan Elia Caprile. Bartesaghi dan Palestra sama-sama berusia 20 tahun dan bermain di tim sayap pertahanan tim mereka masing-masing. Sementara Caprile tidak bisa berbuat banyak terhadap gol dari Rafael Leao. Bek kanan Cagliari justru tampil mengesankan dalam duel melawan Estopina yang mengisi peran sayap kiri Rossoneri pada pertandingan tersebut. Pada babak playoff Piala Dunia, Italia akan melawan Irlandia Utara di kandang dan kemudian Bosnia atau Wales secara tandang. Pertandingan ini dijadwalkan pada 26 Maret dan 31 Maret. Jadi sudah tepat jika Gattuso mulai memikirkan skuad yang akan menghadapi dua pertandingan krusial tersebut. Seorang pakar membela Santiago Gimenez yang mulai mendapat ejekan dari beberapa penggemar AC Milan. Gimenez mengumumkan bahwa dia akan absen dalam beberapa waktu demi fokus penuh untuk pulih dari masalah pergelangan kaki yang membuatnya tidak dapat mencapai kondisi terbaik. Namun karena terapi konservatif tidak berhasil, dia terpaksa menjalani operasi bulan lalu. Mengingat permasalahan gol yang belum kunjung dia ciptakan musim ini, Gimenez pasti menerima banyak kritikan, terlebih sekarang dia harus absen yang jelas memperburuk keadaan. Beberapa penggemar juga mengejek penyerang Meksiko itu karena kondisi fisiknya yang buruk. Ravezzani selaku direktur dari Tele Lombardia telah mengecam kritik ini di akun media sosial X miliknya. Dia justru mendukung Gimenez dan menyatakan bahwa para penggemar Milan telah salah menilai striker Meksiko itu. Berikut komentar sang direktur. Sangat disesalkan bahwa Gimenez dianggap gagal, diejek karena masalah pergelangan kaki dan bahkan digambar sebagai penjahat. Wajar saja bahwa itu mempengaruhinya secara psikologis juga. Dia pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari semua orang, ungkapnya. Giovanni Reina dan Alex Castiello sangat bahagia dengan kemenangan Milan Primavera atas Roma. Reina dan pahlawan Primavera yaitu Castiello dalam pertandingan melawan Roma pun buka suara tentang kemenangan tersebut saat berbicara ke saluran resmi klub. Berikut komentar sang pelatih dan sang pemain. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perjuangan keras melawan tim hebat. Kami berhasil memimpin, tetapi kemudian Roma menyerang dan anak-anak merespon dengan baik. Bahkan setelah Roma menyamakan kedudukan, kami berhasil tetap kompak dan akhirnya mengamankan kemenangan dengan gol fantastis dari Castiello. Kemenangan harus didedikasikan untuk Andrea Siena yang harus mengalami cedera dalam performa yang sangat baik. Dia telah bermain selama 2 pertandingan berturut-turut, tapi saya berharap itu tidak terlalu serius. Ini pertama kali baginya dan kemudian dia harus pulih. Jadi kemenangan ini untuknya. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Saya telah mencari gol ini selama beberapa pertandingan. Di atas segalanya, ini adalah kemenangan yang sangat penting bagi tim. Setelah begitu banyak pertandingan di mana kami membuang begitu banyak poin, kami akhirnya membawa pulang 3 poin. Hanya itu yang penting. Saya ingin mendedikasikan gol ini dan kemenangan ini kepada semua keluarga korban tragedi di Swiss dan kepada rekan setim saya di Siena. Berharap cederanya tidak serius, ungkapnya. AC Milan membutuhkan nama besar untuk seorang bek demi tetap berada di perlombaan Scudetto menurut sebuah laporan. Andrea Longoni membahas tentang kemampuan Milan untuk tetap berada dalam perlombaan meskipun mengalami badai cedera. Mereka harus berterima kasih kepada Allegri untuk hal itu dan sang jurnalis mengatakan tentang bek yang harus didatangkan Rossoneri. Berikut beberapa komentar yang disampaikan melalui calciomercato.com. 16 pertandingan berturut-turut tak terkalahkan dan kalah di babak pembukaan dan sejak itu hanya ada kemenangan atau hasil seri. Mereka saat ini memiliki lebih banyak 9 poin daripada musim lalu. Faktor utamanya adalah Massimiliano Allegri. Dengan pelatih yang berbeda, Rossoneri akan berada di posisi yang berbeda. Saya tidak keberatan dengan Fulcro. Kondisinya di Milan ini positif dan debutnya meyakinkan. Dia pemain nomor 9 dan itu adalah kualitasnya. Milan telah merindukan sosok pemain dengan karakteristik ini selama beberapa waktu. Seorang yang mampu memimpin tim, berdesak-desakan dengan bek lawan dan sebagainya. Dengan kondisi fisik membaik, dia bisa menjadi pemain pengganti yang sangat baik. Leao dan Pulisic akan menjadi starter, Fulcro sebagai pengganti pertama. Kemudian kita akan lihat di jendela transfer apa yang akan terjadi kepada Nkunku. Dalam hal ini, Milan adalah penantang Scudetto, tetapi jika mereka bergerak di jendela transfer dengan benar untuk melengkapi skuad, peluang mereka untuk bersaing hingga akhir akan meningkat. Dengan kedatangan bek berkualitas, mereka akan meningkat. Sekarang terserah kepada Iglitare dan tim transfer, ungkapnya.